Aduh. Halo semua, selamat datang di Not Media. Yazid di sini dan inilah Not Media. Oke, di sini gue akan masuk ke episode IPS, Interpretasi Politik dan Sains. Di sini gue akan ngebahas peristiwa yang sedang terjadi hari ini. Berarti sekarang tuh 18 Agustus 2026. Setahun sebelumnya, setahun kurang berarti, di 25 Agustus 2025, koreksi kalau gue salah, itu tuh terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang menyebabkan salah satu pengendara ojol di Jakarta, gue gak tahu ini dilindas atau terlindas, gue gak sebegitu tahu. Mungkin teman-teman bisa komen atau bisa mengetahui dari sumber informasi yang dapat dipercaya. Gini, pada waktu itu kalau nggak salah ada 17 plus 8 tuntutan mahasiswa atau tuntutan rakyat, gua gak sebegitu tahu ya. Intinya ada tuntutan 17 plus 8 dari rakyat yang merepresentasikan keadaan Indonesia di waktu itu. Baru akan setahun ulang tahun, udah mau anif nih. Nungguin ya, baru mau enif. Tuntutan itu yang gua dengar belum dilaksanakan atau bukan belum terpenuhi ya. Ya bisa lah dikatakan belum terpenuhi atau belum dilaksanakan. Gua gak sebegitu, maksud gua gini, gua gak sebegitu paham juga kenapa pemerintah itu tidak memenuhi atau tidak melaksanakan tuntutan itu. Padahal menurut keyakinan gua, tuntutan-tuntutan itu tuh bersifat konstruktif dan objektif. Nah, di sini gua sangat menyayangkan ya, salah satu program andalan, program mercusuarnya Prabowo Gibran itu tuh di waktu itu tuh MBG dan sekarang Kopdes, aktualisasinya atau eksekusinya tuh kurang sebegitu tepat sasaran gitu. Ya contoh lah, gue yang latar belakangnya sebagai seorang ahli gizi, beberapa kali mendapat tawaran untuk menjadi seorang ahli gizi di program MBG. Tanpa mengurangi rasa hormat, gue tidak mengambil pekerjaan itu. Bukan berarti gue gak kompeten, bukan berarti gue gak inkompeten, tapi gue ngerasa bahwa kayaknya ini program yang eksekusi di awal-awal tuh terlalu menggebu-gebu gitu, kayak dar meledak gitu. Kenapa nggak bertahap gitu? Yang awalnya di kampanyenya koreksi kalau gue salah, yang di awal kampanye bahwa Gibran berbicara tentang MBG ini tuh akan menghidupkan warteg-warteg atau UMKM yang ngejual warung nasi lah, beberapa seperti itu tuh bisa lebih berkembang, bisa memberdayakan lah. Tapi nyatanya tidak demikian. Justru warteg-warteg itu tidak, yang gua dapat infonya tidak berbeda pelaksanaannya dengan program MBG yang saat ini. Dari situ gua ngerasa bahwa apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Terus yang kedua, ini yang sangat gua sedihkan itu tuh, yang awalnya tuh untuk penanganan stunting, justru MBG ini tuh diberikan kepada orang-orang atau anak-anak yang SD, SMP, SMA, yang itu tuh bukan preventif, bukan kuratif, atau dalam artian preventif, bukan. Ya itu ya udah, lu ngasih makan, kayak pemerintah tuh jadi orang tua, menggunakan dana APBN, menggunakan pajak rakyat. Kalau kata Ferry Irwan itu gak ada istilah makan bergizi gratis, ya semua dibayar. Ya emang iya. Toh pemerintah ngucurin sekitar
ratusan triliun untuk program ini tuh ya memang dibayar. Maksud gue program ini tuh nggak gratis gitu. Ya bersumber dari mana? Ya bersumber dari dana rakyat lah. Bersumber dari pajak dari mana? Dari rakyat gitu loh. Jadi dari situ aja konteks gratis dan bayar tuh nyaris beda tipis lah. Nah di sisi lain yang gua ketahui, gua sebagai seorang ahli gizi yang ijazah gua asli, yang gua lulus kuliah 4 tahun, gua ngerasa bahwa preventif itu untuk program stunting itu 3 bulan sebelum pernikahan. Atau dalam istilahnya gizi itu catin atau caten, calon pengantin atau calon pengantin. Nah itu tuh kami para ahli gizi waktu itu di masa perkuliahan lah, sebelum menjadi seorang ahli gizi, kami mempunyai program surveillance. Dari situ tuh kami mengintervensi bukan pasien ya, lebih kepada responden yang gua ngerasa bahwa perlu nih diperbaiki program makannya, perlu nih diperbaiki asupan gizinya. Untuk apa? Ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yaitu amanah konstitusi kan, amanah undang-undang. Nah di sisi lain, program MBG ini tuh justru jauh panggang dari api gitu. Maksud gua kayak idenya memang, ide Presiden Prabowo ini tuh gua acungi jempol, nilainya bagus lah. Nah, aktualisasinya yang gua ngerasa bahwa ini nggak on point gitu. Nah, harusnya tindakan preventif itu tuh ya sejak dini, catin 3 bulan menjelang pernikahan atau masa kehamilan, atau mungkin edukasi aja terlebih dahulu. Jangan langsung jeder. Yang gua ngerasa bahwa peran legislatif tuh berasa tumbuh ke pemerintah. Cross check and balance, kebanyakan suara parlemen itu tuh bergabung loh di pemerintahan. Sisanya sekarang tinggal PDIP yang kuat, yang menjadi partai penyeimbang. Nah dari sini tuh legislatif. Koreksi kalau gue salah tadi bilang parlementer ya. Bahwa legislatif tuh pemerintahan legislatif atau legislator tuh kurang gitu loh. Yang gue dapatkan itu ya PDIP yang keras, yang kritis, yang konstruktif, bahwa program ini tuh yang nggak on point. Ya dari sini gue ngerasa bahwa wajar lah kalau sekiranya Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa mewakili rakyat, ya gue ngerasa bahwa jangan salahkan rakyat ketika rakyat turun gitu. Itu terkait program MBG ya. Besar harapan program ini tuh nggak menjadi sia-sia, tidak menjadi useless ya. Soalnya gue sangat sedih banget sebagai lulusan ahli gizi yang menyandang nutrisionis, yang di belakang nama gue ada SGZ dengan ijazah asli. Sedih karena apa ya? Gede gue ngerasa bahwa programnya tuh nggak on point gitu, nggak tepat sasaran lah istilahnya tuh. Pokoknya besar harapan gue terhadap Ketua BGN sekarang, Sudaryono tuh bisa lebih ngerti lah. Yang utamanya struktur BGN ini tuh harus diganti oleh orang-orang atau para ahli gizi yang memang dia udah bergelar profesor, dia udah bergelar doktor, yang kompeten di bidangnya gitu. Nah di sisi lain, program Kopdes ini tuh kayak bisnis atas nama desa gitu loh. Sedangkan program-program yang kadang ada di desa aja tuh kayak membingungkan gitu ya. Contoh gini lah, gue lupa ada di pasal berapa, ada di undang-undang berapa, pokoknya tuh ada dana untuk kebersihan. Ini di salah satu yang gue tuh cukup lama tinggal di situ gitu.
ada dana dari pemerintah, alokasi dana untuk kebersihan. Ya kebersihan itu pasti sampah ya. Berkaitan dengan sampah, berkaitan dengan dinas lingkungan hidup, berkaitan dengan lingkungan. Nah, warganya, orang desanya, minta iuran dong. Kemana? Ke rakyat-rakyatnya lah. Dana itu kemana gitu loh. Nah dari situ aja gue ngerasa bahwa yang mewakili atas nama desa, yang mewakili atas nama rakyat untuk program Kopdes ini, yang katanya dibilang daerah-daerah di daerah desa, di daerah pelosok, nyatanya ada yang di atas gunung Ciremai, ada yang Kopdes pagi giri itu berdampingan, ada yang menutupi Indomaret, ada klaim bahwa kalau Kopdes udah ada warung yang lain tutup lah, maksudnya gimana gitu ya. Kalau sekiranya ngerasa bahwa gini ya, gue ngerasa yang mengucapkan kalimat itu ya dia nggak berani beradu di lapangan ya kita lihat aja siapa yang terbaik untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen, ya udah that's it. Jangan ngerasa bahwa ada Kopdes toko yang lain ditutup, ada ini toko yang lain ditutup, Kopdes buka yang lain ditutup, ya nggak gitulah. Nah di situ gue ngerasa bahwa ini kepentingannya buat siapa sih gitu loh. Udah mah pembukaannya di tempat-tempat yang kurang yang tidak sebegitu strategis lah. Ada yang di dekat kuburan bahkan. Dan gue pernah ngedengar salah satu ucapan dari, koreksi kalau gue salah, Pak Anies ya. Negara tuh jangan ikut bisnis gitu loh. Atas nama siapapun tuh, negara tuh jangan ikut bisnis gitu. Ya gini loh, negara tuh pemangku kebijakan, public policy, pemegang public policy lah. Di sisi lain, dia ikut-ikutan gitu. Menjadi middle people, menjadi jembatan antara produsen ke konsumen gitu. Nah dari situ aja gue ngerasa, menurut sudut pandang gue dan menurut keyakinan gue, ada kecacatan di situ. Kalau istilahnya Prof. Mahfud itu serampangan lah. Nah besar harapan yang demo pada hari ini yang diwakili oleh teman-teman mahasiswa, salah satunya BEM UI di Bundaran HI, besar harapan didengar oleh rakyat. Ya terutama didengar oleh Mas Wapres. Gitu aja video episode IPS gua, interpretasi politik dan sains. Terima kasih sudah menonton video gua. Like jika Anda suka video gua, dislike jika tidak suka video gua. Selamat ketemu di video selanjutnya. Temukan keseruanmu di kolom komentar. Yaji di sini dan inilah Not Media. Dadah.